Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Firzatullah Kesatria Sejati dengan nomor induk mahasiswa 191300055, mata kuliah Sosiologi Politik. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Bangsa dan Nasionalisme, yang bersumber dari buku Andre Heywood. Nah, mari kita mulai dengan bacaan Bismillahirrohmanirrohim. Yang pertama, pengertian bangsa dan nasionalisme. Secara psikologis, bangsa adalah sekelompok orang yang dibedakan oleh kesetiaan atau kasih sayang bersama dalam bentuk patriotisme. Kelompok etnis adalah sekelompok orang yang berbagi identitas budaya dan sejarah yang sama, biasanya terkait dengan kepercayaan pada keturunan yang sama. Nah, kelompok etnis ini biasanya berdasarkan rasa, sama-sama berjuang, sama-sama nasib, dan sama-sama seperti memiliki perasaan yang sama. Seperti itu contohnya. Nah, kemudian pendapat ahli tentang bangsa dan nasionalisme. Banyak ahli yang berpendapat tentang bangsa dan nasionalisme, tetapi di sini saya akan membahas satu ahli, yaitu Herder. Di sini Herder menekankan bangsa sebagai kelompok organik dicirikan oleh bahasa yang khas, budaya, dan semangat membantu baik untuk menemukan sejarah budaya dan untuk memunculkan bentuk nasionalisme tertentu yang gunanya untuk menekankan nilai intrinsik budaya nasional. Kemudian di slide ini saya akan membahas tentang nasionalisme budaya dan politik. Nasionalisme budaya adalah bentuk nasionalisme yang menempatkan penekanan utama pada regenerasi bangsa sebagai peradaban yang khas, bukan sebagai komunitas politik yang terpisah. Sedangkan nasionalisme politik adalah rasional dan biasanya berprinsip. Nasionalisme budaya adalah mistik yang didasarkan pada kepercayaan romantis pada bangsa sebagai satu kesatuan yang unik, historis, dan organik, dijiwai oleh semangatnya sendiri. Seperti itu. Kemudian kita akan membahas slide selanjutnya. Slide selanjutnya adalah masalah mencapai identitas nasional. Dalam mencapai identitas nasional, tentu semua orang akan memiliki masalah dan halang rintang di tengah jalan. Seperti yang pertama adalah dalam banyak kasus, mereka mencapai status kenegaraan hanya setelah perjuangan melawan kekuasaan kolonial. Seperti saat Indonesia dijajah oleh negara Belanda atau kolonial lainnya, mereka semangat untuk mencapai identitas nasional. Tetapi setelah mereka setelah Indonesia ini merdeka, semangat mencapai identitas nasional ini luntur, seperti mereka terlena dan tidak peduli apa yang terjadi di Indonesia ini. Kemudian yang kedua, negara-negara ini seringkali dibentuk oleh batas-batas teritorial yang diwarisi dari penguasa kolonial sebelumnya. Nah, itu adalah salah satu contoh mencapai identitas nasional. Tentu masalahnya masih banyak. Nah, dengan ini meskipun masih banyak masalah untuk mencapai identitas nasional, kita masih bisa mengatasi dengan cara-cara menanamkan rasa nasionalisme pada diri kita sendiri.
Seperti pada saat masa-masa SMA atau SMP, kita mengikuti upacara bendera dengan khidmat agar kita dapat memahami perjuangan bangsa Indonesia dan pentingnya rasa nasionalisme. Nah, sebagai mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim ini, kita mempelajari ilmu sejarah, budaya daerah agar kita memiliki rasa cinta bangsa dan dapat menanamkan semangat nasionalisme dalam diri kita sendiri. Kemudian, internasionalisme. Di sini saya akan menjelaskan tentang internasionalisme. Internasionalisme adalah teori atau praktek politik yang didasarkan pada kerjasama transnasional atau global. Ini berakar pada asumsi universalis tentang sifat manusia yang membuatnya bertentangan dengan nasionalisme politik. Tradisi internasionalis utamanya diambil dari paham liberalisme dan sosialisme. Nah, tradisi nasionalisme politik ini diambil dari paham liberalisme dan sosialisme. Jadi mereka mengambil dari paham liberalisme dan sosialisme ya. Internasionalisme liberal didasarkan pada individualisme yang tercermin dalam asumsi bahwa hak asasi manusia memiliki status lebih tinggi daripada klaim berdasarkan kedaulatan nasional. Nah, diulang lagi ya. Internasionalisme liberal didasarkan pada individualisme yang tercermin dalam asumsi bahwa hak asasi manusia memiliki status lebih tinggi daripada klaim berdasarkan kedaulatan nasional. Jadi, internasionalisme liberal ini didasarkan oleh individualisme yang tercermin dalam asumsi bahwa hak asasi manusia memiliki status lebih tinggi daripada klaim internasional. Kemudian slide selanjutnya. Di sini saya akan membahas tentang rasialisme. Rasialisme, istilah rasisme atau rasialisme cenderung digunakan secara bergantian. Berarti memiliki arti kata yang hampir sama. Rasialisme mengacu pada kepercayaan atau doktrin apapun yang menarik kesimpulan politik atau sosial dari gagasan bahwa umat manusia terbagi ke dalam ras yang berbeda secara biologis. Teori rasialis ini dengan demikian didasarkan pada asumsi bahwa perbedaan budaya intelektual dan moral di antara umat manusia berasal dari perbedaan genetik yang dianggap lebih mendasar. Jadi teori rasialis ini berdasarkan pada perbedaan antara manusia secara biologis, ras, dan moral. Sebenarnya rasialisme ini dapat merusak persatuan di suatu negara maupun dari satu negara ke negara lain. Seperti pada contoh mencaci sebuah negara. Ini seperti masyarakat Indonesia mencaci sebuah negara Prancis. Seperti itu. Kemudian mencaci seorang kepala negara. Kemudian mencaci suku lain yang menimbulkan peperangan antar suku. Mencaci agama lain yang menimbulkan peperangan antar agama. Dan mencaci seseorang dari rasnya, terutama dari ras yang sangat sedikit penduduknya di Indonesia, ras minoritas maupun agama minoritas. Kemudian kolonialisme. Di sini saya akan menjelaskan tentang kolonialisme. Kolonialisme adalah teori atau praktek membangun kendali atas wilayah asing dan mengubahnya menjadi koloni. Kolonialisme biasanya dibedakan oleh pemukiman dan dominasi ekonomi, seperti yang biasanya dilakukan dan terjadi di negara-negara Afrika dan Asia Tenggara.
pemerintah kolonial dilaksanakan oleh komunitas pemukim dari negara ibu. Seperti pada contoh negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang tercinta. Nah, negara kita ini sempat dijajah oleh kolonial Belanda. Nah, Belanda ini mengatur pemerintahan di Indonesia, tetapi mereka tetap bermukim di negara ibu, yaitu negaranya Belanda sana. Sebaliknya, neokolonialisme pada dasarnya adalah fenomena ekonomi yang didasarkan pada ekspor modal dari negara maju ke negara yang kurang berkembang. Misalnya yang disebut imperialisme dolar, yaitu mata uang dolar Amerika Serikat yang digunakan untuk mata uang di negara-negara Amerika Latin maupun lainnya. Kemudian, contoh neokolonialisme antara lain terbaginya dua negara dengan kondisi adanya negara berkembang dan negara maju. Banyak negara maju yang mengeksploitasi sumber daya alam negara berkembang. Sementara itu, negara berkembang hanya mendapatkan sedikit keuntungannya saja. Seperti yang terjadi di Freeport dulu. Kemudian ini tadi imperialisme dolar Amerika Serikat di Amerika Latin. Selanjutnya, dasar asumsi nasionalisme. Pertama, bahwa umat manusia secara alami terbagi ke dalam bangsa-bangsa yang berbeda. Kedua, bahwa bangsa adalah unit kekuasaan politik yang tepat dan mungkin hanya yang sah. Nah, kesimpulan dari saya, nasionalisme budaya politik ini sangat penting diterapkan dan ditanamkan dalam diri kita masing-masing. Meskipun di tengah jalan kita menemui kesulitan maupun masalah untuk menanamkan semangat nasionalisme ini, tetapi kita harus bisa mengatasi. Ada beberapa sikap atau perilaku nasionalisme yang penting untuk dimiliki setiap warga negara. Di sekolah dulu contohnya, mengikuti upacara bendera dengan khidmat agar kita dapat memahami perjuangan bangsa Indonesia dan pentingnya rasa nasionalisme serta patriotisme. Kemudian, mempelajari budaya daerah agar kita memiliki rasa cinta bangsa nasionalisme dalam diri kita. Kemudian di masyarakat adalah seperti mematuhi hukum dalam negara, melestarikan budaya, serta melakukan aksi nyata dalam rangka membela negara. Bahkan, nasionalisme itu juga ikut berperan kuat untuk memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan negara dan mempertahankan kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kemudian, karena itu sangat penting bahwa masing-masing diri kita harus menanamkan sifat nasionalisme budaya politik ini agar kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia ini tetap terjaga dan tidak sampai runtuh dan terpecah belah seperti yang sudah terjadi di negara-negara lain. Kita harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan ini dan harus menghargai jasa-jasa pahlawan yang telah berusaha memerdekakan negara Indonesia ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada mohon maafnya, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.